Vonis berapa tahun? Vonis hukuman mati. Vonisnya hukuman mati, teman-teman. Halo Sobat Curhat semuanya, hari ini saya bersama dengan satu orang warga binaan kita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan. Kita dengarkan apa yang menjadi curhat beliau yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita semua. Nah, namanya siapa? Nama saya Andi Paula. Panggilan Andi. Andi ya, Andi Paula panggilannya Andi. Iya. Kampungnya dari mana Andi? Saya dari asli Jawa, cuma ikutan sama orang tua ke Batu Raja. Berarti itu bukan tinggal di Jawa ya? Enggak. Di Batu Raja? Di Batu Raja, Pak. Batu Raja, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Andi kasusnya apa? Saya kriminal, perampokan ada korban. Kriminal perampokan ada korban. Vonis berapa tahun? Vonis hukuman mati. Vonisnya hukuman mati, teman-teman. Jadi ini mungkin bisa jadi obrolan menarik untuk kita, apa yang bisa beliau bagikan ke kita. Jadi itu dulu waktu saat kejadian itu TKP-nya di mana? TKP Pekanbaru, Pak. TKP di Pekanbaru. Iya, Pak. Tapi dari Sumatera Selatan ya? Iya, saya ikut kerja sama kawan dan ikut juga melakukan perampokan. Oh, itu kerjanya dulu apa sebelum ketangkap itu? Saya jual somai. Jual somai Iya, Pak. di Batu Raja ya? Di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Iya. Berarti kampung di Pekanbaru, terus bekerja di kampung di Batu Raja, Iya. kemudian bekerja di Pekanbaru. Iya, Pak. Nah, jadi pada saat kejadian itu berarti yang menangkap dari Jadi Pekanbaru. Pekanbaru ya? Polresta. Polresta Pekanbaru ya. Itu gimana ceritanya itu? Jadi dari tukang jual somai bisa melakukan tindakan kriminal? Ya, saya awalnya kerja ke Pekanbaru, Pak, merantau, jual somai, lancar, dan terus ada kawan ini minta carikan kerja, Ya, saya bantulah dia ya. dengan kesusahan kan. Setelah saya bantu, saya masukkan dia tempat kerja di jual gorengan, Ya, udah lancar ya. Dia bilang saya nggak betah katanya. ya. Saya carikan lagi masuk ke counter yang ada ya toko emas juga itu. Ya. Nah di situ dapat 4 bulan itu, 4 bulan bekerja. Saya nggak tahu dia kalau merencanakan seperti itu, merencanakan perampokan kawan ini kan. Dan pas dia mau ngajak, sebenarnya saya juga menolak. Cuma waktu itu memang keadaan juga lagi susah, Pak. Nah, jadi akhirnya saya ikut, dan itu pun awalnya dia bilang nggak akan ada korban. Nah, nggak akan ada korban. Dan setelah itu saya ikut. Setelah malam itu kita bermain dan melaksanakan itu kan, Pak. Nggak taunya kita ada perlawanan gitu, Pak, dari sang korban. Dan waktu pun itu udah hampir pagi. Jadi si kawannya ini yang dibawa ini yang dari Jakarta. Nah itulah dia, alhamdulillah kayak sangkur dia itu. Sampai meninggal korbannya. Nah setelah itu ya kami pergi. Jadi buronan. Ya jadi buronan kita lari ke daerah Batu Raja juga itu, daerah Blitar. Ya. Di situ kita kena juga di situ juga. Nah setelah itu ya kita dibawa ke Pekanbaru dan menjalani proses hukum. Jadi setelah ini apa namanya itu, yang kalian rampok itu yang tempat si teman kamu yang bekerja itu atau orang lain? Tempat kawan bekerja itu. Itu yang punya toko itu? Iya, yang punya toko emas sama ada counternya juga di situ. Jadi itu yang kalian rampok? Iya. Nah,
kalian rampok saat itu kejadiannya jam berapa itu? Itu kejadiannya pagi Pak. Jam berapa? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh ya. Ya. Sekitar jam berapa itu? Sekitar jam setengah 6 lah. Jam setengah 6 pagi. Iya, setengah 6 pagi. Itu TKP-nya di daerah di mana kalian ini? Di kalian hantam dia? TKP. Maksudnya gini, di konternya itu kah, di rumah dia kah, atau di mana kalian? Di intai? di konternya dia. Di konternya. Rukonya gitu ya. Berarti beliau tinggal di rukonya itu ya? Iya. Jadi kalian di situ kalian bongkar konternya, Iya. nah, dia melakukan perlawanan, Dia. baru kalian Kami pun sempat kewalahan juga Pak. Kewalahan juga sampai ya kena lah semua kan gitu, daripada gelap mata kawan itu. Ya bersangkurnya itu kenapa bisa seperti itu? Kan Andi dulunya kan bekerja bagus-bagus, jualan siomay, itu kan halal. Iya. Nah ini ada teman yang ngajak perbuatan yang melanggar hukum, ya pastinya pun secara agama itu nggak boleh kan gitu. Iya. Tapi kenapa bisa tergiur itu Andi melakukan itu? Ya, Padahal tahu bahayanya apa kan? Iya. Pertama saya juga bingung waktu itu Pak, karena posisi saya yang masukkan dia kerja. Ya. Nah jadi dia bilang nanti umpama kau nggak ikut kerja, nggak ikut melakukan ini, kau juga akan kena polisi ya. Di situ saya agak down juga Pak. Nah itulah. Terus dia juga bilang tenang, nggak akan ada korban katanya, cuma kita ikat aja orang itu katanya. Itulah bahasa dia. Nah, itulah akhirnya saya ikut. Jadi yang itu ditikam atau di apa ya? Ditikam Pak. Ditikam di mana ya? Di bagian leher sama dada. Dada. Ya. Berapa liang itu tikamannya? Sekali juga ya. Sekali ya. Kalau langsung meninggal di tempat atau sempat dibawa ke rumah sakit? Kayaknya di tempat Pak itu. Oh, berarti pada saat kejadian itu sudah kalian tikam, kalian tinggalkan? Iya. Kalian tinggalkan terus kalian langsung kabur gitu? Iya Pak. Jadi kan gini, apa namanya itu, yang melakukan penikaman itu siapa sebenarnya? Yang hukuman mati kamu atau temanmu itu kan sama-sama melakukan semua. Berarti berapa orang kalian pelakunya saat itu? Kami berempat, yang 3 tertangkap, yang 1 lolos. Yang 1 lolos sampai sekarang. Ya itulah yang bunuhnya, yang menikam korban itu. Berarti pelaku utamanya sebenarnya masih dalam keadaan buron ya, DPO ya? Iya, buron Pak. Sampai sekarang belum ketemu. Tapi yang menjadi divonis hukuman mati kalian bertiga. Iya Pak. Jadi yang 2 lagi di mana? 2 lagi ada di dalam. Oh di sini juga berarti semua. Iya. Berarti kemarin pada saat vonis di Pekanbaru, iya, ditahan di Polsek, kemudian dilimpahkan kejaksaan. Iya. Atau setelah di kejaksaan kirim ke Medan atau gimana? Enggak, kami menjalani hukuman dulu di lembaga Koba Pemasyarakatan. Koba itu mana? Kelas 2 ya. Yang di Pekanbaru. Iya, Pekanbaru. Oh, jadi berapa lama kalian di situ? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Jadi yang setelah 5 tahun itu kalian dikirim ke sini, langsung ke sini. Iya Pak. Itu pada saat yang kerusuhan itu dulu nggak kalian dikirim? Kan ada dulu itu kan keributan di sana. Itu rutan Pak. Oh itu rutan ya? Rutan. Kalau kami di LP. Oh di LP kelas 2A ya? Kelas 2A. Oh, jadi pada saat itu kalian dikirim ke sini berapa orang? Itu 26 orang. 26 orang? Ya. Dikirim langsung ke sini semua? Iya, 7 hukuman mati, terus sisanya seumur hidup. Mati saya seumur hidup ya. Nah, kira-kira setelah udah menjalani 5 tahun, di sini sudah berapa tahun nanti? Dari tahun 2017 Pak. 2017 berarti jalan 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Jalan 3 tahun, berarti kurang lebih 8 tahun sudah dijalani. Ya. Kira-kira apa yang bisa Andi bagikan untuk rekan-rekan sobat curhat semuanya? Ini hukuman Andi apalagi hukuman tinggi ini, Ya, hukuman mati. Nah, Ya. nggak ada manusia yang mati 2 kali kan seperti itu. Iya. Nah, jadi apa yang jadi harapan Andi sendiri, kemudian apa yang selama ini Andi alamin, contohnya keluhan saya seperti ini atau ini yang saya rasakan gitu. Coba Andi bagikan dulu. Ya, untuk kawan-kawan semua, kalau bisa janganlah
seperti saya gitu, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, apalagi sampai ada korban. Kalau itu cukup saya aja lah, dan saya juga selalu berharap minta ampun sama Allah dan berharap ada keajaiban juga, ada keajaiban dapat turun garasi saya, dan saya juga ingin sekali merasakan kebebasan, ingin merasakan membesarkan anak. Pokoknya saya benar-benar menyesal dan bertobat, nggak akan pernah mengulangi lagi. Nah, jadi selama ini dan dijalani, Andi mengharapkan mudah-mudahan ada turun gerasi ya dari Bapak Presiden kita ya. Ya. Jadi selama ini di sini sudah pernah nggak Andi melakukan pengusulan gerasi lagi? Udah 2 kali di sini, Pak. Di sini sudah 2 kali. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018 sama tahun 2020 ini. 2 kali. Ya. Apa tanggapan dari ininya, usulannya? Ya, kita minta keringanan, gitu, Pak. Kami berjanji nggak akan pernah mengulangi lagi seperti itu. Jadi itu dulu sebenarnya kan Andi bukan pelaku, kan korbannya cuma 1 orang ya? 2, Pak. 2 orang. 2 orang. Nah di antara 2 orang itu ada nggak Andi yang melakukan ini pembunuhan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi saat itu ikut terlibat dalam Terlibat aja saya. proses apa itu ya? Iya. Perampokan itu ya? Iya. Jadi kalian 3 orang itu yang di sini itu semuanya nggak ada ikut terlibat atau ada? Ada yang 2 itu memang, yang 1 kan otak pelaku, Pak. Ya. Yang di sini ada 1 pelaku, yang 1 juga ini yang dari Jakarta. Kawan si otak pelaku ini. Iya. Nah, Itu yang DPO tadi. ya satunya DPO, satunya ada ketangkep juga. Malah yang istilahnya sewaan dia lah, Pak, itu udah turun hukumannya. Oh yang temanmu itu? Iya, udah turun dari seumur hidup. Oh yang otak pelaku tadi itu? Bukan, yang sewaan dari kawannya otak pelaku ini dari Jakarta. Oh, Kan 2 orang, Pak. Ya, ya. Yang membunuh itu sama yang satunya kawannya itu. Oh, jadi yang teman kamu itu yang 1 lagi yang merupakan temannya otak pelaku itu, beliau sudah diberikan hukuman seumur hidup, Ya. yang dari hukuman mati. Iya. Dia sama kalian dulu pengusulannya? Dia masih di Pekanbaru. Masih di Pekanbaru pengusulannya ya? Iya. Tapi sekarang sudah di sini? Di sini, Pak. Sekarang sudah di sini. Nah, kira-kira ada nggak pernah sharing Andi sama beliau gimana itu ininya, prosesnya? Makanya bisa dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup. Ya, semua mungkin nggak tahu, Pak, ya. Karena uang juga, Pak. Saya juga nggak punya, Pak. Gitu. Memang kalau pengurusan gerasi gitu pakai uang? Ya, misalkan kita kan kalau untuk pengacara atau segala macam itu. Oh, itu udah pakai pengacara ya? Iya, Pak. Oh. Jadi mungkin Andi harus banyak bersabar ya, banyak bersabar, tetap lakukan yang terbaik, ya ikutin proses pembinaan yang ada di Lembaga Masyarakat Kelas 1 Medan. Iya, Pak. Ya, tetap juga berdoa supaya gerasinya turun gitu ya. Amin. Ya. Nah, jadi selama di sini Andi mengikuti kegiatan apa aja? Saya di sini ikut moralitas. Moralitas ya. Iya, Pak. Terus Kegiatan keagamaan, ibadah, ya, terus kalau Senin upacara, ya. Sabtu ikut senam. Gitu, Pak. Jadi dari hukuman mati, kemudian di sini mengikuti proses pembinaan. Kira-kira ada nggak terbersit di pikiran Andi? Rasanya nggak ada ini gunanya lagi saya hidup. Enggak, Nggak ada ya? Selalu yakin, Pak, pasti ada itu nanti. Teman nggak tahu kapan, insya Allah pasti ada. Saya nggak pernah putus asa soal itu. Iya. Jangan putus asa gitu ya, karena sudah ada juga dari kantor kita ini beberapa orang yang hukuman mati seumur hidup sampai hukuman terbatas, akhirnya bebas ya. Iya. Ada. Nah, jadi tetap bersabar ya, tetap bersabar. Ya kalau
ada yang jadi kendala, apa yang kira-kira pingin diceritakan, ceritalah kepada petugas. Iya, Pak. Cerita sama petugas supaya mudah-mudahan ada titik terangnya, ada jalan yang bisa kita upayakan supaya gerasi Andi cepat turun. Amin ya, Pak. Jadi mungkin untuk ada nggak ininya untuk keluarga korban yang mau disampaikan, Andi? Kira-kira apa ininya? Ya, untuk keluarga korban saya sangat-sangat mohon maaf atas kesilapan kami yang telah melakukan pembunuhan. Jadi sekiranya sangat mohon maaf lah. Untuk ini, untuk keluarga yang di rumah gimana? Untuk keluarga yang di rumah, ya, semoga bisa tabah, sabar. Mohon doanya juga bilang, Ya, mohon doanya juga lah supaya cepat keluar dari sini ya. Iya, supaya dapat keringanan dari Bapak Presiden. Di orang tua yang masih hidup ya? Orang tua masih, Pak. Dua-duanya masih lengkap? Ibu aja. Ibu ya? Ya. Nah, ini mungkin kalau hati ibu seperti apa, bolehlah Andi sampaikan. Mudah-mudahan nanti ibu dengar, ibu lihat, Bu, Andi di sini sehat-sehat aja. Nah, mau doain atau gimana? Bolehlah disampaikan. Ya, Bu. Andi sini sehat-sehat aja, baik-baik aja. Saya Cemas. cemas, ibu juga jangan jadi pikiran. Jangan jadi beban pikiran. Andi minta doanya, Bu. Itu yang terbaik untuk Andi. Mudah-mudahan setelah keluar nanti bisa berjumpa sama ibu lagi ya. Ibu dalam keadaan sehat-sehat ya kan. Nah, jadi Andi pun tetap semangat. Tetap lakukan yang terbaik. Nah, nggak ada yang menutup kemungkinan untuk Andi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman mohon doanya juga untuk saudara kita ini, ya mudah-mudahan beliau dapat grasi dari Bapak Presiden kita supaya beliau bisa bergabung kembali bersama keluarganya, dan mohon juga untuk rekan-rekan memberi support kepada saudara kita ini supaya upaya yang dia lakukan dapat berjalan dengan baik. Dan mungkin itu yang jadi perbincangan kami. Terima kasih buat Sobat Curhat Rumana.